Tak punya aset, tak punya koneksi, dikejar debt collector, hampir bunuh diri, tapi akhirnya bebas dari utang. Semua karena satu amalan kecil yang ia lakukan di saat orang lain masih tidur. Selamat datang di channel Langitan, tempat berkumpulnya kisah-kisah nyata penuh keajaiban dari mereka yang terbebas dari lilitan hutang dengan wasilah amalan-amalan pilihan. Di sini, Anda akan mendengar kisah-kisah nyata yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga membuka jalan keluar bagi siapa saja yang sedang terhimpit masalah finansial. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir cerita akan kami ijazahkan amalan-amalan Hawash, yang bersanad langsung hingga kepada para arif billah Nusantara, dan tersambung kepada Rasulullah melalui jalur keilmuan yang bersih dan terjaga. Bersiaplah, karena bisa jadi inilah jalan pembuka pertolongan langit yang selama ini Anda cari. Pak Ridwan adalah sosok yang tidak asing di kampung tempatnya tinggal. Lelaki 42 tahun itu dikenal sebagai orang yang jujur, pekerja keras, dan tidak banyak bicara. Ia bekerja sebagai karyawan bagian gudang di sebuah perusahaan logistik di Bekasi. Setiap hari, ia berangkat pukul 5 pagi dan baru kembali setelah matahari terbenam. Rutinitas itu dilakoninya bertahun-tahun dengan gaji pas-pasan. Tapi kehidupan tenang itu terguncang saat anak bungsunya jatuh sakit parah akibat komplikasi demam berdarah yang mengharuskan opname dan perawatan intensif. Biaya rumah sakit membengkak dalam waktu singkat. Tidak ada asuransi. Tabungan pun hanya cukup untuk hidup sebulan ke depan. Dalam kepanikan, Pak Ridwan meminjam dari siapapun yang ia bisa. Tetangga, teman kantor, koperasi, bahkan pinjaman online. Jumlah utang itu membengkak dalam waktu 6 bulan. 180 juta rupiah, dan terus bertambah karena bunga dari beberapa pinjol yang menjerat. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai pada titik itu. Setiap hari ia berangkat kerja dengan pikiran kacau. Setiap malam, gelisah tak bisa tidur. Bahkan istrinya sempat mengalami tekanan mental karena terus-menerus didatangi penagih. Pernah suatu malam, Pak Ridwan hanya duduk sendirian di dapur, lampu sudah dimatikan. Tangannya memegang kepala. Matanya sembab. Ia baru saja membayar cicilan pinjaman yang membuat uang belanja bulan itu tersisa hanya Rp70.000. Anak-anak belum bayar SPP. Beras hampir habis. Dan esok hari, tagihan lain akan datang. Ya Allah, aku nggak tahu lagi harus kemana. Kalau memang aku harus menyerah, ambil saja nyawaku. Gumamnya lirih. Tapi doa malam itu ternyata menjadi titik balik. Malam berikutnya, ia tidak bisa tidur. Entah karena kecemasan atau karena suara tangisan istri yang ia dengar dari balik kamar. Ia membuka ponsel, lalu mencari kata kunci, cara melunasi hutang dengan cepat. Puluhan video muncul. Tapi satu menarik perhatiannya, keajaiban sedekah subuh, amalan pelunas utang dan pembuka rezeki tak terduga. Video itu bukan ceramah panjang. Hanya 5 menit. Tapi isinya menusuk. Tentang sabda Nabi Muhammad bahwa setiap subuh ada 2 malaikat yang turun. Satu mendoakan orang yang bersedekah, dan satu lagi mendoakan kebinasaan bagi yang kikir. Air matanya mengalir. Aku belum pernah bersedekah di waktu subuh, bahkan aku jarang bangun sebelum azan, bisiknya. Pagi itu ia bangun. Sebelum subuh. Ia ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu duduk. Tangannya menggigil saat membuka dompet. Hanya ada 1 lembar Rp5.000. Tanpa ragu ia lipat dan masukkan ke dalam amplop kecil. Setelah salat subuh di masjid, ia keluar dan berjalan ke warung kecil milik Bu Aminah, seorang janda tua yang hidup bersama 2 cucunya. Ia sisipkan amplop itu di sela pintu. Hari itu, ia merasa berbeda. Tenang. Ringan. Seolah bebannya berkurang. Sejak hari itu, Pak Ridwan istiqomah. Setiap hari ia bangun lebih awal. Salat, berdoa, dan bersedekah. Kadang Rp2.000, kadang cuma Rp1.000. Bahkan pernah hanya sebiji kurma yang ia simpan dari kantor. Tapi ia tidak pernah berhenti. 4 minggu berlalu. Tidak ada keajaiban besar. Tapi Pak Ridwan merasa hatinya lebih kuat. Ia mulai berdamai dengan kenyataan. Dan saat itu terjadi, justru pertolongan datang perlahan. Atasannya di kantor tiba-tiba memanggilnya. Pak Ridwan, kami butuh orang yang jujur dan rapi untuk mengelola sistem pengadaan barang. Ada tunjangan tambahan, dan bonus setiap proyek. Mau? Ia nyaris tak percaya. Posisi itu biasanya diisi oleh staf muda dan berlatar pendidikan tinggi.
Tapi bosnya melihat ketekunan dan kejujurannya selama bertahun-tahun. Sebulan setelah pindah ke posisi itu, ia mulai menerima tambahan penghasilan. Tidak besar, tapi cukup untuk mencicil utang lebih besar dari sebelumnya. Lalu, seorang teman lama menghubunginya. Menawarkan kerja sambilan mengelola stok barang di gudang baru, hanya 3 malam seminggu. Gajinya 1 juta rupiah per malam. Saya butuh orang yang gak main-main, kata temannya. Dan saya tahu kamu bisa dipercaya. Pak Ridwan menerima. Ia lelah, tapi bahagia. Karena ia tahu ini bukan hasil kerja semata. Ada kekuatan dari doa dan sedekah yang ia lakukan dalam senyap. Dalam 6 bulan, ia telah melunasi 90 juta rupiah. Setengah dari total utangnya. Pagi itu, Pak Ridwan membuka pintu rumah setelah kembali dari masjid. Di teras, ada amplop putih. Tak ada nama. Tak ada tulisan. Ia buka perlahan. Di dalamnya, uang tunai 20 juta rupiah. Dan secari kertas bertuliskan tangan. Teruskan amalanmu. Doakan kami. Kami pernah ada di posisi sepertimu. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Ia tak bisa menahan air mata. Ia sujud di lantai ruang tamu. Terseduh dalam doa yang panjang. Uang itu ia gunakan untuk melunasi salah satu pinjaman berbunga tinggi yang menjeratnya selama ini. Hari itu, beban yang membelenggunya selama 2 tahun mulai terangkat. 2 tahun berlalu. Pak Ridwan kini hidup tanpa utang. Ia masih bekerja di tempat yang sama, tapi dengan peran yang lebih tinggi. Istrinya mulai membuat usaha kecil-kecilan di rumah, jualan kue dan makanan ringan. Anaknya sudah masuk perguruan tinggi dengan beasiswa. Dan Pak Ridwan sendiri masih istiqomah, bangun sebelum subuh, lalu sedekah. Kini nominalnya lebih besar. Tapi baginya, bukan soal jumlah, melainkan tentang niat dan keyakinan. Ia tak pernah tahu siapa yang meninggalkan amplop putih itu. Tapi ia selalu mendoakan mereka. Seperti ia mendoakan semua orang yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Di beberapa pengajian, ia mulai bercerita. Bukan untuk pamer, tapi untuk menguatkan. Bahwa subuh adalah waktu di mana langit paling dekat, dan tangan yang memberi akan selalu dibalas, bahkan ketika kita merasa sudah tak punya apa-apa. Kisah ini bukan fiksi. Bukan dongeng. Ini nyata, dialami oleh mereka yang tak menyerah. Yang percaya bahwa pintu langit tidak pernah tertutup, selama kita masih mau mengetuknya. Sedekah subuh bukan sekadar amal, tapi bentuk kepercayaan. Bahwa dalam gelapnya malam, masih ada cahaya, dan dalam sulitnya hidup, masih ada harapan. Bagi siapapun yang sedang terjerat utang, tertindih beban, atau putus asa, bangunlah sebelum subuh. Wudu, salat, dan sedekahlah, sekecil apapun. Karena boleh jadi, disitulah takdir hidupmu akan berubah. Suka kisah ini? Tulis di komentar, saya mau istiqomah sedekah subuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah nyata penuh hikmah lainnya.